Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah. Amin. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi faslil awal syariah wa khasatan fi ma'addati fiqhil muamalat min kitabit taqriratis sadidah. Wa kaifa halukum ya ikhwani fil faslil awal syariah. Asallahu ayyutikum dawama sihah wal afiyah. Amin. Wa daiman antum fi himayati wa fi inayatillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin telah kita pelajari tentang bab yang berkaitan dengan asyirkah atau akad kerjasama di dalam bertransaksi harta benda atau pekerjaan bagi seseorang atau dua orang atau lebih dari itu ya, pihak-pihak yang terkait, yaitu bisa mengadakan kerjasama yang memiliki modal. Kemudian di situ ada syarat-syaratnya dan ada juga perbedaan pendapat serta hukum bagi mazhab Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab lainnya ya. Jadi kemarin di syirkah itu juga kita telah mempelajari macam-macam syirkah atau kerjasama ya, yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari modal seperti apa yang boleh dijadikan transaksi kerjasama di dalam muamalah maliyah tersebut. Kemudian di hari ini kita insya Allah akan belajar tentang bab setelahnya, yaitu babul wikalah atau babul wakalah ya. Babul wakalah atau babul wikalah itu yang bermakna adalah perwakilan atau pemberian mandat ya, atau perwakilan atau pemberian wewenang, itu disebut dengan perwakilan. Jadi mewakilkan seseorang atau sesuatu kepada orang lain, itu yang disebut dengan perwakilan. Nah, contoh kecilnya seperti kalau kita di sekolah atau di mana ya, di kegiatan sehari-hari, ketika misalkan kita diundang oleh seorang teman untuk menghadiri acaranya atau misalkan untuk mengambil sesuatu gitu ya di rumah seseorang, kemudian kita tidak bisa, maka kita mengutus wakil atau kita yang menjadi wakil dari orang tersebut ya, atau untuk mengambilkan sesuatu tersebut karena kita tidak bisa atau kita memang membutuhkan wakil yang harus mengurusnya. Jadi di sini ta'riful wikalah atau ta'riful wakalah secara bahasa adalah at-tafwid. At-tafwid adalah fawwattu, misalkan fawwattu amri ilallah, menyerahkan atau memberikan wewenang atau memberikan kekuasaan. Jadi at-tafwid artinya pemberian kekuasaan. Tawakkaltu 'ala Allah ya, saya bertawakal, saya berpasrah, saya memberikan kekuasaan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara syar'an adalah tafwidu syahsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabah ila ghairihi bi sighatin la liyaf'alahu ba'da mautih. Jadi artinya secara syar'an atau di dalam fikih ini adalah al-wikal atau wakalah itu adalah pemberian wewenang oleh seseorang atas sesuatu yang bisa atau yang boleh dikerjakannya sendiri dari hal-hal yang bisa digantikan kepada orang lain ya, untuk dikerjakan di masa hidupnya orang yang memberikan tersebut. Jadi pemberian kekuasaan atau pemberian mandat kepada oleh seseorang atas sesuatu yang biasanya dia kerjakan sendiri ya, kemudian sesuatu itu bisa dikerjakan atau diberikan atau digantikan kepada orang lain tersebut ya, semasa orang yang mewakilkan tersebut hidup ya. Nah, kemudian di sini ada syarhut ta'rif. Syarhut ta'rif itu artinya adalah penjelasan dari ta'rif syar'i tersebut, adalah tafwidu sahsin
Tafwidus sahsin yang merupakan artinya perwakilan seseorang, malahu fi'luhu adalah yang bisa dikerjakan dengan sendirinya atau yang boleh dikerjakan dengan sendirinya, mimma yuqbalu niyabah, dan mimma yuqbalu niyabah ini yang bisa diwakilkan pada orang lain. Jadi sesuatu yang diwakilkan atau pekerjaan yang diwakilkan itu memang bisa dikerjakan oleh orang lain juga dan bisa dikerjakan oleh diri sendiri, maka itu boleh untuk diwakilkan. Ya, kharaja bihi, kecuali adalah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, atau misalkan ibadah itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, contohnya sholat, puasa dan sebagainya. Sholat kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa mewakilkan kepada orang lain dan gugur dosa-dosa atau kewajiban kita, itu tidak bisa, kecuali dalam 3 ibadah. Jadi ada 3 ibadah yang boleh diwakilkan kepada orang lain, yaitu contohnya adalah haji dan umroh, atau menggantikan haji dan umroh orang yang telah wafat, ya, misalkan dia atau orang misalkan saudara atau keluarga kita ada yang meninggal dan belum melaksanakan haji atau umroh, ketika kita ingin mempunyai rezeki, kita ingin menggantikan yang umroh atau haji, maka dibolehkan. Atau tafriquz zakat, atau menyerahkan zakat, itu boleh. Seperti misalkan kalau dulu saya itu di pondok, ya, kemudian orang tua saya atau orang tua kita itu yang menyerahkan zakat kita di rumah masing-masing, maka itu boleh. Atau dabahul udhiyah. Nah, dabahul udhiyah adalah menyembelih hewan kurban bagi orang yang berkurban. Jadi menyembelih hewan kurban bagi orang yang berkurban itu boleh diwakilkan. Misalkan kalian berkurban, kemudian kalian tidak menyembelih langsung hewan kurban itu, maka tidak apa-apa, kita bisa menyerahkannya kepada orang yang memang ahli dalam penyembelihan hewan kurban. Jadi tadi dia pengecualian dalam 3 ibadah yang bisa diwakilkan. Jadi adalah haji dan umrah bagi orang yang wafat, kemudian ada tafriquz zakat, penyerahan zakat, kemudian ada dabhul udhiyah. Dabhul udhiyah itu adalah menyembelih hewan kurban bagi orang yang berkurban. Bisa dimengerti, ya. Kemudian satu ta'rif tadi apalagi, bisighatin la yaf'alahu ba'da mauti. Bisighatin di sini dengan ijab qabul. Ya, kemudian pekerjaan yang diwakilkan ini tidak bisa dilakukan setelah seseorang yang mewakilkannya itu meninggal, atau perwakilan ini terjadi semasa hidupnya al-muwakkil. Nah, pengecualiannya adalah akad iso, yaitu memasrahkan urusan untuk dikerjakan saat orang yang memasrahkan itu meninggal dunia, atau misalkan membayar hutang. Jadi seseorang ketika semasa hidup yang mempunyai hutang, kemudian setelah wafat masih ada hutang, maka hutangnya tersebut boleh diwakilkan. Kemudian ahkamul wikalah atau ahkamul wakalah, hukum taklifi yang berkaitan dengan wikalah atau wakalah ini ada 5. Hukum wikalah atau wakalah ini menjadi wajib jika memang untuk menghindarkan doror atau menghilangkan mara bahaya dari orang yang mewakilkan. Misalkan seseorang mewakilkan untuk membeli makanan bagi orang yang sangat terdesak atau yang sangat membutuhkannya, itu diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah mandub, dianjurkannya kapan melakukan perwakilan, atau misalkan seseorang tidak bisa melaksanakannya kemudian harus diwakilkan karena ada tolong menolong dalam hal yang memang dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah makruh, ya, wikalah ini menjadi makruh atau tidak, lebih baik tidak dilaksanakan ketika ada tolong menolong dalam perwakilannya itu, tolong menolong dalam hal yang dibenci oleh syariat dan agama ataupun kehidupan manusia itu sendiri. Misalkan mewakilkan untuk membeli minuman keras atau mewakilkan untuk berbuat sesuatu yang jahat, itu tidak boleh. Nah, itu adalah. Kemudian yang keempat adalah muharramah itu adalah ketika perwakilannya itu merupakan tolong menolong dalam keharaman atau dalam sesuatu yang diharamkan, seperti tadi yang dikatakan, juga seperti mewakilkan seseorang untuk mencuri atau mewakilkan seseorang untuk berbuat keji terhadap orang lain, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima itu adalah mubah itu dibolehkan. Mubah itu jika orang yang mewakilkan misalkan tidak mempunyai hajat apa-apa atau urusan apa-apa, kemudian ada orang yang
yang ingin menjadi wakil dari dari orang tersebut, jadi dia ingin menjadi wakil dan ingin menggantikan pekerjaannya, itu tidak apa-apa karena ada tolong menolong dalam kebaikan. Hukmu qabulul wikalah, hukum menerima perwakilan, yaitu adalah sunnah. Misalkan ada orang yang meminta tolong kita untuk menjadi wakil dari dia, atau misalkan ada orang yang ingin kita mewakilkannya, kita harus menerima atau tidak. Hukumnya itu adalah sunnah, bisa diterima atau tidak, terserah kita. Tapi sunnahnya ini lebih menganjurkan kepada lebih baik diterima karena lil hajah, karena ada kepentingan, wa maslahatil ghair, dan ada kemaslahatan bagi orang lain, ya. Jadi adanya tolong menolong untuk kepentingan dan untuk kemaslahatan. Kemudian al-aslu fiha, dalil yang menerangkan tentang bolehnya atau tentang dianjurkannya perwakilan bagi orang yang membutuhkan, itu adalah An-Nisa ayat 35, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Maka di sini yang dimaksud adalah wakil dari kedua belah pihak, bukan hakim, ya. Ini atas dasar pendapat yang mu'tamad. Kemudian juga ada hadis yang menerangkan tentang hukum perwakilan tersebut. Kemudian ada arkanul wikalah. Arkanul wikalah di sini adalah rukun-rukunnya, ya, yang menjadikan adanya wikalah itu harus ada wakil. Wakil itu orang yang menjadi wakil dari urusan tersebut. Kemudian ada al-muwakil. Al-muwakil itu adalah orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain. Kemudian ada muwakkal fi. Muwakkal fi adalah urusan yang diwakilkan. Kemudian ada sighah. Sighah adalah ijab qabul, ya, bisa dipahami. Jadi ada 4 rukun dalam akad wikalah. Kemudian ada suratul wikalah. Suratul wikalah ini adalah gambaran atau contoh ilustrasi dari sebuah akad wikalah atau akad perwakilan. Ada Zaid berkata kepada Amr, yaqulu Zaid li Amr, saya memberikan wewenang kepadamu untuk mewakilkan penjualan rumah saya. Ya, Amr berkata qabiltu, yaitu jadi contohnya tadi adalah wakaltu fi bai'i dari. Jadi Zaid merupakan muwakil atau orang yang mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian dia ada Amr. Amr itu yang bersedia menjadi wakil dari Zaid, ya. Kemudian sigohnya tadi adalah wakaltuka fi bai'i dari, ya, yaitu saya memberikan wewenang untuk penjualan rumah saya. Kemudian tadi ada muwakkal fi, urusan yang diwakilkan itu apa? Adalah bai'u dar atau jual beli rumah. Ya, jadi Zaid mewakilkan Amr dalam penjualan rumah. Jadi Amr menjadi wakil dari Zaid untuk menjual rumahnya Zaid. Bisa dipahami di sini. Kemudian at-tauqit wa ta'liq fil wikalah. Bolehkah wikalah itu diberi batasan waktu atau ada batasan waktu? Maka yasihu at-tauqit, boleh. Contohnya, saya wakilkan penjualan ini kepada kamu selama beberapa bulan. Contohnya, ya, adalah wakaltuka litabi kadza syahran. Misalkan ya, saya wakilkan penjualan, misalkan dia jualan buah-buahan selama sebulan ke kamu, ya. Tapi at-ta'liq bagaimana? La yasihu at-ta'liq. At-ta'liq ini misalkan digantungkan atau menggantungkan. Contohnya adalah waqatuka litabi' kadza idza jaa Ramadan. Saya wakilkan penjualan ini kepadamu tapi nanti, ya, bulan Ramadan. Nah, itu tidak boleh adanya ta'liq karena nanti takutnya ada penipuan atau adanya
gharar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini cukup sampai di sini penjelasan kita. Nanti selebihnya bab ini akan masih ada penjelasannya dan akan diteruskan pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Jangan lupa videonya kemudian dicatat dan dipelajari baik-baik. Semoga bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.